Di awal tahun 2021 ini IHSG cenderung menguat, IHSG cenderung bullish. Sekarang pertanyaannya, apakah bullishnya IHSG ini akan sampai akhir tahun 2021 nanti? Atau nanti akan ada potensi terjadi market crash lagi di tahun 2021 ini? Dan jika memang terjadi market crash di tahun 2021 ini, bagaimana persiapannya? Apakah kita sudah menyiapkan itu atau belum? Nah, di video ini kita akan bahas bagaimana persiapan menghadapi market crash di tahun 2021 ini. Cuman sebelum kita bahas, teman-teman silahkan subscribe dulu ya bagi teman-teman yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami mengupload video yang terbaru. Dan tonton video ini sampai selesai. Oke, persiapan market crash tahun 2021. Nah, sekarang kan pertanyaannya apakah terjadi market crash atau tidak? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Tapi sebelumnya kami sampaikan lagi ya, kami membagikan 5 tools analisa saham secara gratis. Ya, jadi tools ini menurut kami ini sangat bermanfaat buat teman-teman dalam menganalisa suatu saham ya. Jadi dari analisa mengenai harga wajarnya sampai menghitung proyeksi dividen, kalkulator averaging dan juga simulasi nabung saham. Ya, plus nanti teman-teman juga akan mendapatkan tips aman ya, cara aman dalam berinvestasi saham ya. Maka teman-teman silahkan langsung download 5 tools ini di website kami www.theinvestor.id atau teman-teman tinggal klik linknya di deskripsi di video ini. Teman-teman juga bisa follow Instagram kami ya @theinvestor_id. Nah, sebelum saya membagikan mengenai materi di video ini ya, saya ingin menyampaikan disclaimer dulu. Yang pertama, video ini hanya sebatas informasi umum saja. Ya, yang kedua, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi saya tidak berbicara mengenai teori, saya juga tidak berbicara mengenai pengalaman orang lain atau tips-tips dari orang lain. Jadi ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Yang ketiga dalam saya mengelola portofolio investasi saham saya menggunakan time horizon yang panjang. Ya, jadi time horizon atau time frame-nya adalah panjang. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Kenapa? Karena ketika teman-teman teman-teman memiliki tujuan jangka yang berbeda dengan saya, maka metodenya pun pastinya berbeda ya. Jadi beda time horizon, beda pula metode analisanya, dan beda juga cara eksekusinya. Misalkan sama-sama saham A harganya turun. Kalau saya dengan time horizon panjang, mungkin saya akan beli. Nah, mungkin berbeda dengan teman-teman yang memiliki time frame yang pendek, mungkin jual. Ya, jadi berbeda, sama-sama saham A, sama-sama menunjukkan harga sahamnya turun, tapi beda time horizon, beda cara analisanya, beda juga cara eksekusinya ya. Jadi ini penting ya, time horizonnya panjang atau pendek, itu penting. Nah, di sini di video kali ini yang akan saya bahas adalah jika saya sendiri menggunakan time horizon panjang. Kemudian yang keempat ini target kinerja portofolio hanyalah mengalahkan IHSG dalam tahunan. Ya, jadi saya tidak berbicara mengenai bagaimana cuan 50% dalam 1 bulan, tidak ya. Bagaimana cuan 100% dalam 3 bulan, tidak. Tapi intinya adalah hanya mengalahkan IHSG dalam tahunan, dalam 1 tahun. Jadi jika misalkan IHSG seperti tahun 2020 kemarin ya minus 5%, sedangkan portofolio kita tumbuh 10%, naik 10%, ya itu sudah bagus bagi saya dan menurut saya ini sudah cukup oke gitu. Jadi nggak harus serta-merta 100% dalam 3 bulan, dalam 2 bulan, nggak seperti itu ya. Karena sekali lagi time horizon yang kami gunakan adalah panjang. Dan tujuan kami berinvestasi saham adalah ya untuk investasi gitu ya, bukan untuk trading. Nah, ini adalah gambaran IHSG saat ini ya, saat video ini diambil, yaitu tanggal 18 Februari tahun 2021. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini level IHSG menunjukkan level 6.200-an. Nah, level 6.200-an itu adalah level IHSG sebelum terjadinya COVID di Indonesia ini. Sebelum ada pasien yang ketahuan terkonfirmasi COVID-19, yaitu di sekitar 6.200-an, sekitar bulan Februari. Nah, pertanyaannya adalah
Ketika terjadi COVID ya, ketika ada pasien yang ketahuan terkonfirmasi COVID-19 di sekitar bulan Maret tahun 2020 kemarin, IHSG langsung anjlok. Disinilah letak perekonomian langsung drop ya, bisnis langsung seret ya, kemudian perbatasan atau pergerakan manusia itu sangat dibatasi sehingga menyebabkan ya bisnis-bisnis banyak yang kolaps ya, perekonomian terhambat dan seterusnya gitu, menyebabkan IHSG turun. Drop. Nah, drop perlahan-lahan memang naik gitu. Nah, cuman permasalahannya naiknya sekarang ya di awal tahun 2021 ini seakan-akan IHSG ini sudah sembuh dari COVID. Ya sudah sembuh dari COVID ya, seakan-akan perekonomian sudah kembali normal. Padahal faktanya ya di lapangan yang pertama ekonomi ternyata masih belum sehat. Ya, kemarin data dari BPS sudah mengeluarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 kemarin minus 2%. Yang dimana itu di luar dari ekspektasi kita semua. Ya, kita mengekspektasikan tahun 2020 kemarin minusnya hanya sekitar 1%-an ya. Dan ternyata masih 2%, artinya ekonomi belum betul-betul pulih gitu. Ya, kemudian sampai Januari ini ternyata juga masih diberlakukannya PSBB berikutnya ya, PPKM atau apapun itu namanya. Intinya apa? Intinya pergerakan manusia masih dibatasi. Ya, belum normal. Ya, kemudian di berita masih banyak bisnis-bisnis yang kolaps ya, hotel-hotel yang tutup, bangkrut, restoran juga bangkrut dan sebagainya. Jadi menurut saya adalah perekonomian saat ini belum normal gitu. Masih loyo, masih dalam keadaan untuk running, untuk survive. Nah, tapi pertanyaannya kenapa IHSG ya seakan-akan sudah kembali normal gitu. Nah, makanya di sini sebenarnya saya mengkhawatirkan gitu bahwa level di 6.200-an ini sudah terlalu tinggi ya, terlalu tinggi untuk saat ini gitu ya. Jadi saya menganggap ya ada potensi nanti IHSG akan turun dulu sebelum ya memang akhirnya nanti ujung-ujungnya akan naik lagi ketika ya vaksinasi sudah benar-benar terkonfirmasi berhasil, perekonomian kembali jalan, ya nantinya IHSG akan naik lagi gitu. Tapi sepanjang itu belum jalan, sepanjang perekonomian belum pulih, menurut saya di level 6.200-an itu terlalu tinggi. Ya, jadi menurut saya ada potensi turun. Tapi sekali lagi saya tidak tahu ya, saya tidak tahu masa depan apakah nanti di masa depan nanti ya apakah benar-benar akan turun atau tidak, ininya saya tidak tahu. Cuman saya merasa di level 6.200 ini masih terlalu tinggi, masih terlalu awal untuk perekonomian Indonesia yang belum benar-benar pulih gitu. Berarti apa yang harus kita persiapkan ya? Sebenarnya intinya adalah kita kembali ke money manajemennya sebenarnya ya. Kita nggak perlu meramal apakah besok benar-benar akan jatuh atau tidak. Yang penting adalah kita melakukan money management yang baik. Ya, salah satunya adalah memiliki cash. Ya, itu lebih baik gitu. Memiliki cash antara 25-50% dari total portofolio itu lebih baik daripada tidak memiliki cash sama sekali. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita masih memiliki cash dalam portofolio kita, ya. Nah, caranya adalah ya yang pertama dan ini yang juga paling penting ya, pastikan dulu bahwa dana investasi kita adalah dana nganggur, itu dulu yang terpenting ya. Jadi jika teman-teman belum ada dana darurat ya, mending nggak usah beli saham dulu. Ya, misalkan teman-teman sudah kadung nih pakai dana darurat untuk beli saham, ya sudah jual saja dulu semua sahamnya, simpan cashnya untuk dana darurat. Itu penting ya. Itu penting. Survive kita sendiri ya, survive kita di dunia nyata itu adalah yang utama ya sebelum kita berinvestasi. Nah, baru jika ada dana nganggur baru bisa kita pakai untuk investasi gitu. Ya. Kemudian yang kedua ini sebenarnya melanjutkan dari video kami sebelumnya ya, yang membahas mengenai portofolio yang terlanjur boncos kemarin ya. Nah, jadi yang kedua, mumpung IHSG masih tinggi ya, ini kesempatan untuk beres-beres portofolio gitu. Ya, artinya apa? Artinya misalkan jika kita masih pegang saham-saham gorengan, ya sudah menurut saya saatnya jual. Ya, jadi kita jual perusahaan-perusahaan yang berfundamental buruk, berfundamental nggak jelas gitu ya. Pergerakan harga sahamnya sangat liar. Itu kalau menurut saya, mumpung sekarang IHSG masih tinggi, jual gitu ya. Kemudian yang ketiga, setelah dijual simpan cashnya ya, simpan cash untuk serok di bawah ya.
Artinya apa ya? Artinya setelah teman-teman jual saham gorengan tadi ya, mumpung sekarang IHSG masih tinggi, habis itu ya nggak perlu buru-buru beli saham baru, ya nggak perlu buru-buru, tunggu dulu ya, masih wait and see dulu kita. Kemudian yang keempat, teman-teman harus memiliki watchlist saham. Ya, ini juga penting. Kenapa? Karena ketika teman-teman sudah memiliki watchlist saham dan ternyata IHSG benar-benar crash, ya saatnya teman-teman bisa serok di bawah gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, problem selanjutnya. Mas, bagaimana jika saya nyangkut tapi sekarang fundamentalnya bagus nih? Kalau yang pertama tadi adalah kita nyangkut ataupun kita untung di saham-saham gorengan, saham-saham yang berfundamental nggak bagus gitu kan. Nah, kesimpulannya adalah kita jual mumpung IHSG saat ini masih tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika kita nyangkut di saham yang berfundamental bagus? Ya alias ya IHSG sekarang tinggi cuman kita beli saham tersebut di harga yang sudah kemahalan. Ya, yang pertama ya sudah hold saja gitu ya. Intinya ketika kita punya time frame panjang, kemudian kita sudah pegang perusahaan yang memiliki fundamental yang bagus, ya sudah kita hold saja. Hold dan wait and see dulu. Jangan langsung lakukan averaging down ya. Jadi ketika teman-teman tadi sudah jual ataupun buang saham gorengan, ada cash, teman-teman ada nyangkut di saham yang memiliki fundamental bagus, jangan langsung di averaging down ya. Tunggu dulu, sabar dulu ya, nggak perlu buru-buru ya. Hold saja dan wait and see dulu. Ya. Nah, terus kapan kita lakukan averaging down? Ya ini dua hal ini ya. Yang pertama ya saat IHSG crash lagi. Jadi siapa tahu ya, siapa tahu ke depan ataupun bulan depan ataupun nggak tahu kapan itu tiba-tiba IHSG crash lagi. Tiba-tiba IHSG turun dalam lagi. Nah saat itulah baru kita melakukan averaging down. Nah, cuman misalkan nih ya, misalkan ketika ternyata IHSG tidak crash ya, alias prediksi saya salah gitu ya. Ternyata IHSG cenderungnya ke sideways gitu ya. Sideways alias nggak kemana-mana sampai akhir tahun ya. Tidak terjadi crash lagi intinya. Ya sudah kita melakukan averaging down ya saat laporan keuangan terbaru terbit dan menunjukkan pembalikan kinerja yang signifikan. Ya, jadi misalkan IHSG nggak kunjung crash, kemudian laporan keuangan yang terbaru terbit dan ternyata di situ kita melihat ya bahwa saham yang kita pegang ini terjadi pembalikan kinerja yang signifikan, ya sudah baru kita masuk untuk melakukan averaging down. Oke, itu jika misalkan kita nyangkut di saham yang berfundamental bagus. Kemudian problem selanjutnya, Mas, bagaimana jika saya belum punya posisi saham bagus gitu ya, atau misalkan saya punya saham bagus tapi porsinya masih kecil. Ya misalkan hanya 30% dari total porto, sedangkan sisanya tadi kan saham gorengan nih, sudah saya jual semua nih. Berarti tinggal 70% cash, kemudian 30% saham yang berfundamental bagus. Jadi artinya belum ada saham bagus lagi yang dimiliki. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama tetap wait and see dulu, nggak perlu buru-buru beli saham dan tidak perlu mengejar kereta. Ya alias mengejar kereta ini kita ikut-ikutan nih saham yang lagi tren saat ini, yang lagi trending saat ini gitu kan. Karena kalau kita mengejar kereta, kalau saya sendiri ya mengejar kereta itu capek gitu ya. Capek alias ya kita nggak tenang, kita jangan-jangan belinya sudah kemahalan nih atau sebenarnya ini fundamental nggak bagus-bagus amat, cuman lagi happening nih, lagi naik, kita ikut beli gitu. Kita mengejar kereta, nah itu membuat kita nggak tenang gitu ya. Jadi menurut saya sih hindari ya, nggak perlu kita mengejar kereta dan juga nggak perlu buru-buru beli saham. Tetap wait and see dulu. Ya, kemudian kapan beli sahamnya? Ya kembali ke tadi ya, saat IHSG crash lagi. Itu pertama, kalau ternyata IHSG nggak kunjung crash, ya saat laporan keuangan terbaru terbit dan menunjukkan pembalikan kinerja yang signifikan. Nah makanya penting sekali teman-teman memiliki watchlist saham. Teman-teman harus punya saham dulu nih, saham incaran dulu. Kira-kira saham apa yang bagus ya, saham apa yang fundamentalnya bagus, saham apa yang sebenarnya fundamentalnya bagus tahun 2020 kemarin kinerjanya merosot. Yang itu nanti ketika terjadi pembalikan kinerja di tahun 2021 ini, disitulah akan menjadi saham turnaround gitu kan. Nah makanya teman-teman miliki watchlist. Dan saat laporan keuangan terbaru terbit,
sudah terkonfirm bahwa kinerjanya berbalik ya, berbalik dari misalkan rugi menjadi plus atau naiknya signifikan, ya sudah kita beli saham tersebut gitu. Nah, kenapa kita tidak buru-buru langsung beli saham? Kenapa kita harus nunggu dulu sampai laporan keuangan terbaru keluar, kemudian ketika ada pembalikan kinerja yang signifikan baru masuk ya? Nah, karena kita melihat 3 saham ini, ya 3 saham ini di awal tahun 2021 ini ya. Kenapa Antam, Inco, Harum, harga sahamnya naik signifikan menjadi multi bagger di akhir tahun 2020 sampai sekarang. Jadi ketika di akhir tahun 2020 kemarin semua saham naik, kemudian di bulan Januari ini ternyata saham-saham lainnya naiknya tidak signifikan alias berjalan di tempat, tapi 3 saham ini tetap melanjutkan kenaikannya. Ya, kenapa? Di situ ada sebabnya juga ya. Yang pertama memang ya 3 saham ini di tahun 2020 kemarin itu kinerjanya sangat cemerlang ya, kinerjanya bagus banget. Ya, di mana Antam sendiri labanya naik 30%, Harum Energi labanya naik 63%, Inco labanya naik 47.000%. Dan ini terjadi di tahun 2020. Jadi bayangkan ya, di tahun 2020 saat semua ya hampir mayoritas bisnis mengalami penurunan kinerja, bahkan banyak bisnis yang akhirnya kolaps ya, akhirnya tutup ataupun tiba-tiba mencetak rugi bersih. Tetapi 3 saham ini ternyata tidak demikian. Ternyata 3 saham ini menunjukkan kinerja yang sebaliknya, alias kinerjanya tumbuh signifikan. Nah, maka nggak heran sekarang harga sahamnya juga naik tinggi. Cuman apakah hanya itu saja? Tidak teman-teman ya, digabung dengan sentimen positif ya, dimana kalau kita lihat 3 saham ini ada sentimennya, yaitu sentimen nikel ya, sentimen nikel yang saat ini sedang naik daun, sedang punya panggung. Ya, maka disitulah terjadi bertemunya pembalikan kinerja plus sentimen positif, disitulah terjadi atau sama dengan multi bagger sehat gitu. Ya, jadi yang kita cari adalah multi bagger yang sehat, bukan multi bagger gorengan. Setelah naik 200% dalam 1 minggu, tiba-tiba turun 90% dalam 1 minggu juga. Nah, itu kan repot gitu. Nah, bedanya kalau multi bagger sehat, ketika sudah naik kencang, biasanya naiknya juga perlahan-lahan, nggak langsung kencang dalam 1 minggu berturut-turut gitu ya. Tapi naiknya perlahan-lahan. Setelah naik tinggi pun itu nggak serta-merta langsung turun, tetap dia bisa bertahan di atas gitu. Nah, ini ya yang kita cari, bertemunya pembalikan kinerja ditambah dengan sentimen positif. Ya, jadi kalau saya sendiri ya kita nggak perlu mengejar kereta. Artinya kita kalau misalkan ya kita belum punya 3 saham ini ya nggak perlu masuk sekarang gitu. Untuk mencari multi bagger dari 3 saham ini ya kelihatannya sudah susah karena harga sahamnya sudah naik signifikan. Nah, kita cari yang belum punya panggung, yang nantinya akan punya panggung gitu ya. Yaitu apa? Yang pertama terjadi pembalikan kinerja dulu, kemudian baru biasanya sentimen positif akan muncul dan disitulah akan terjadi multi bagger ya. Pertanyaannya, ketika terjadi pembalikan kinerja seperti ini ya, seperti 3 saham ini, ditambah dengan sentimen positif, orang mana yang nggak tertarik untuk beli saham ini gitu? Ya, bandar mana yang nggak tertarik untuk masuk di 3 saham ini gitu. Nah, makanya kita cari dulu, kita tunggu dulu sampai laporan keuangan terbaru keluar, sampai nanti kita menemukan perusahaan yang berbalik arah kinerjanya. Nah, disitulah kita masuk. Ya, dan biasanya setelah terjadi pembalikan arah kinerja seperti itu, biasanya sentimen akan kembali muncul ya, sentimen positif akan muncul, disitulah harga sahamnya akan terbang. Oke ya, mungkin itu sekilas tips dari saya mengenai persiapan market crash tahun 2021 ini. Ya, sekali lagi ya, itu hanya informasi umum saja dan juga itu berdasarkan pengalaman pribadi, jadi tidak ada rekomendasi apapun ya, karena tetap tanggung jawab ditanggung pribadi masing-masing. Oke, silahkan share video ini ke teman-teman Anda yang lain ya. Jangan lupa juga komentar supaya kita bisa berinteraksi. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.